Halo semuanya, yang semangat belajar jangan lupa like dan subscribe untuk channel YouTube ini. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang bingung-bingung, silakan tulis aja di kolom komentar. Ditunggu ya. Terima kasih. Untuk pembahasan tugas kelima. Apa sih tugas kelima itu? Oke, kita lihat dulu soal-soalnya untuk mengingatkan kembali. Terdapat limit X mendekati 3, limit X mendekati 2, limit X mendekati 4, limit X mendekati 4 lagi. Kebetulan sama ya. Nah, di tugas kelima ini, Ibu akan bahas satu persatu yang menjadi koreksi kalian kenapa mendapatkan nilai-nilai tersebut gitu. Jadi dapat introspeksi diri lah ya. Oke, bagi yang lupa Ibu akan mengingatkan kembali. Yang pertama, kita lihat di sini ada limit X mendekati 3, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 per X dikurangi 3. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah kita dapat menyederhanakan atau memfaktorkan bentuk dari si pembilang ini. Misal seperti ini, limit X mendekati 3. Banyak yang masih bingung cara memfaktorkan, padahal ini sudah ada di kelas 9. Agar mengingatkan kembali, oke, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21. Yang masih bingung, nih caranya seperti ini. Jika sebuah angka dikalikan dengan angka lainnya, hasilnya adalah negatif 21, dan kalau misalkan sebuah angka ditambahkan dengan angka lainnya, itu hasilnya adalah 4. Sampai di sini, misalkan ada yang belum paham atau belum tahu. Oke, kita kupas kembali. Angka 21 itu perkalian berapa sama berapa sih? Pasti ada perkalian 21 dengan 1 ya. 1. Kemudian eh, di sini nggak apa-apa ya, nggak berurutan 21. Kemudian berapa lagi? 2, kalau dikali 2 enggak, masih ada sisa. Dikali 3 bisa. Plus minus 3, 3 kali berapa nih? 3 kali 7 kan? Plus minus 7. Ada lagi enggak? Cukup ya, hanya ini, perkalian yang menghasilkan 21. Oke, kalau sudah seperti ini, ambil dua angka yang hasilnya kalau dijumlahin positif 4. Nah, tapi kalau dikalikan negatif, berarti kalau 21 ditambahin 1 kan, ini jauh sekali kan selisihnya, berarti ini bukan, ini bukan. Kemudian, kalau misalkan kita pakai angka 7 dengan 3, nah, 7 dengan 3 ini punya selisih. Selisihnya adalah 4. Berarti agar positif kita ambil 7-nya yang 7 positif, dan jika dikalikan agar negatif kita ambil angka 3-nya yang negatif. Nah, sehingga ini merupakan perkalian negatif 3 dikali dengan positif 7. Sampai sini paham ya? Masukkan ke dalam ini. Oke, kita masukkan. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga, garis dulu. Kemudian X min 3 dikali dengan X plus 7. Oke, kalau sudah tulis lagi yang di bawahnya, ini tidak bisa difaktorkan lagi. Berarti bentuk paling sederhananya adalah X dikurangi 3. X dikurangi 3. Kemudian kita coret. Coret, coret. Ini maksudnya dicoret itu adalah dibagi. X dikurangi 3 dibagi dengan X kurangi 3. Maka hasilnya adalah limit X mendekati 3 dengan hasilnya 1 dikali X plus 7. Nah, di sini kan memiliki variabel, sudah dilakukan penyederhanaan, namun masih ada variabel, maka baru boleh kita masukkan nilai X mendekati 3-nya. Jadi limitnya nggak usah ditulis lagi. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan 3 ditambah 7.
Hasilnya adalah 10. Apa sih kesalahan yang ada pada jawaban-jawaban yang telah kalian kerjakan? Kesalahan ini ada yang sampai ngerjainnya hanya sampai sini saja. Kemudian ada yang tiba-tiba semuanya disubstitusikan, dimasukkan nilai X-nya. Di sini udah masukin 3. Ini kan termasuk hal yang salah kan? Kita udah mengetahui aturan limit bagaimana. Kemudian ada lagi yang coretnya asal-asalan karena nggak paham nih. Untuk penyederhanaan bentuk limit nggak paham, jadi nyoretnya yang X plus 7-nya yang dicoret. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan besar yang menurut Ibu akan sangat membuat nanti kalian itu malah jadi salah paham gitu ke depannya. Karena nggak paham dari hal yang kecil ini gitu. Sampai di sini cukup dipahami ya, bahwa sederhanakan terlebih dahulu. Selalu ditekankan bahwa limit itu sederhanakan terlebih dahulu. Bahasa asiknya adalah nggak enak kalau nggak dicoret. Jadi dicoret dulu, baru nanti disubstitusikan jika masih ada nilai variabel X-nya. Gitu. Itu untuk nomor 1. Kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 2. Ya, di nomor 2 ini sama seperti nomor 1, tapi memang fungsi yang ada di atas dan fungsi yang ada di bawah ini merupakan fungsi kuadrat. Artinya, satu persatu kita harus menyederhanakannya. Oke, kita faktorkan kedua-duanya. Jadi, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Sama caranya seperti tadi. Misal ini coretan. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Untuk mengingatkan, kalau misalkan angka dikali angka, hasilnya adalah positif 6, tapi kalau dijumlahin, hasilnya adalah negatif 5. Angka berapa aja itu? Iya, angka supaya dia dijumlahin jadinya negatif kan bisa di sini ya, sebentar. Di sini bisa angka plus minus 1 dengan plus minus 6 atau plus minus 2 dengan plus minus 3. Mana nih? Kalau dikaliin dia harus positif. Positif berarti positif 1 dengan positif 6. Gitu kan? Tapi kalau dijumlahin dia harus negatif 5. Oke, berarti nggak bisa pakai ini. Berarti tidak bisa menggunakan positif 1 atau positif 6. Coba gunakan yang di sebelahnya. Jika dikalikan dia positif, berarti bisa kita kali negatif dengan negatif nih. Jadi negatif 2 yang kita ambil dengan negatif 3. Kalau dijumlahin ini kan hasilnya negatif 5 kan? Nah, sehingga bentuk penyederhanaannya adalah limit X mendekati 2. Yang ini jadi X min 2 dikali dengan X min 3. Begitupun hal yang di bawahnya. Untuk fungsi yang ada di penyebut. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. 8 kita harus tahu langsung. Kalau enggak 1 dikali 8 berarti 2 dikali 2 dikali 4. Nah, kalau dijumlahin hasilnya positif 2, berarti kita gunakan iya X plus 4 dengan X min 2. Nah, di sini juga banyak salah. Banyak yang langsung asal coret aja tanpa mengetahui maksud pencoretan itu gimana. Nah, di sini yang harus kita lakukan nih, perhatikan angka yang sama. Ternyata X min 2 bisa disederhanakan dengan X min 2 atau bisa dibagi. Ini artinya, nih, saya pakai merah ya, coret, coret. Sudah kan? Sisanya tinggal X min 3 dengan X plus 4. Oke. Kita masukin nih. Limit X mendekati 2, X min 3 per X plus 4. Atau sama dengan X-nya kita ganti dengan 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 4.
2 dikurangi 3. Ini juga banyak yang salah karena nggak merhatiin nih. 2 dikurangi 3. Itu kan 2 dikurangi 3 kan negatif 1. Per 2 tambah 4 tuh kan 6. Atau ini Bu, negatifnya di atas apa di bawah? Itu tuh eh apa ya? Kalau sudah bentuk seperti ini kan, misal negatif dibagi dengan positif itu hasilnya negatif. Jadi bisa ditulis gini juga. Negatif 1/6. Gitu. Sudah selesai sampai di sini. Nah, apa saja kesalahan yang terjadi pada uh, pada kerjaan atau tugas-tugas kalian yang telah dikumpulkan, yang terjadi adalah mengabaikan pengurangan ini. 2 dikurangi 3 itu diabaikan, sehingga nilai-nilai negatif dengan negatif ini nggak ditulis. Itu nggak tahu karena si uh, karena sumber dalam tanda kutip ya, sumbernya tidak menuliskan atau lupa menuliskan, yang itu nggak tahu. Jadi biasakan untuk teliti terlebih dahulu. Walaupun pengerjaannya dikasih waktu yang panjang dan ternyata ada teman yang berbaik hati, tapi mohon sekali untuk tetap teliti. Gitu ya. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan nih ke soal nomor 3. Bagaimana untuk soal nomor 3? Nah, Ibu memberikan pembahasan-pembahasan soal ini diharapkan kalian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Gitu ya. Kalau terjadi kesalahan-kesalahan yang sama berarti tidak ada toleransi. Berarti sudah uh, pengetahuannya hanya sebatas itu gitu. Jadi usahakan untuk selalu berusaha untuk mengetahui hal-hal yang baru, hal-hal yang belum dipahami itu dituntasin dulu untuk dipahami. Untuk soal nomor 3, limit X mendekati 4, yang di atasnya bentuknya adalah 4 dikurangi X, dan yang di bawahnya atau disebut dengan penyebut adalah 2 dikurangi akar X. Ini artinya dia limit dalam bentuk akar, gitu kan? Bagaimana caranya? Caranya jangan lupa dikalikan akar sekawan. Oke, Ibu tuliskan terlebih dahulu. Limit X mendekati 4, 4 dikurangi X per 2 dikurangi akar X. Dikali dengan bentuk akar sekawannya. Itu kan kita lihat dari sini ya. Jadi 2 ditambah akar X per 2 ditambah akar X. Mengetahui ya bedanya? Di sini negatif, di sini positif. Oke, angka tidak ada yang berubah. Nah, yang sering banget terjadi kesalahan adalah asal aja nih coret 4 min X dengan 2 min akar X. Kalau ada alasan dan coretan mungkin dapat ditoleransi. Tapi ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dicoret itu gimana gitu ceritanya. Tuh. Nah, bagaimana caranya agar tidak ada lompatan dalam mengerjakan? Jadi gini, tulis lagi limitnya karena limitnya belum kita substitusikan. Kemudian ini biasakan untuk mengalihkan gini, tulis dulu juga. Karena dia berbeda, jadi gini, karena kiri sama kanannya perkalian ini berbeda angka, tulis aja dulu di dalam kurung. Nah, dikali dengan 2 plus akar X. Sudah kan? Nih, yang penyebutnya angkanya sama, cuman beda di tanda. Berarti coba kita kalikan. 2 kali 2 itu 4. Karena di sini negatif sama positif, itu artinya di tengah-tengahnya nilainya adalah 0. Jadi tidak perlu difikirkan lagi. Jadi kita langsung ujung kiri kali ujung kiri, ujung kanan kali ujung kanan. Ingat, perkalian. Ini tandanya negatif kali positif itu negatif ya. Perkaliannya akar X dikali akar X. Ini coretan nih. Akar X kali akar X berapa? Akar X pangkat 2 atau sama dengan X. Atau nih, Bu nggak paham kalau begini, boleh juga gini. X pangkat 1 per 2 dikali dengan X pangkat 1 per 2. Dari mana misalkan ada yang nanya,
Dari mana, Bu? Kok X itu 1/2? Ingat lagi sifat-sifat dalam akar. Akar ini kan bentuknya di sini pangkat 1. Kalau tidak ditulis, basisnya di sini adalah 2. Nih, gitu. Jadi, X pangkat setengah dikali dengan X pangkat setengah. Kalau perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. X 1/2 ditambah 1/2. 1/2 ditambah 1/2 itu kan 1 atau 2/2 ya. Jadi X pangkat 1. Gini. Sampai sini paham? Jadi sama. Mau pakai cara atas boleh, mau pakai cara bawah juga boleh. Sehingga hasil perkalian yang ujung kanan dengan ujung kanan ini adalah X. Selesai sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ternyata yang di pembilang dengan penyebut ada faktor yang sama, yaitu 4 min X dan 4 min X. Oke, kita coret. Nah, artinya dia jadi 1 kan. 1 itu maksudnya 4 dikurangi X dibagi dengan 4 dikurangi X itu kan 1. Oke, kalau sudah, tulis lagi nih, limit X mendekati 4, yaitu 2 plus akar X. Kita substitusikan lagi. Limit X, oh ini nggak perlu ditulis lagi karena udah mau kita substitusikan nilai X-nya. 2 ditambah akar 4 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selesai. Nah, banyak yang salah. Ini nih. Cukup banyak yang salah. Yang salah itu jawabannya semuanya kenapa di sini jadi 1 per semua. Jadi hasil yang banyak yang salah itu adalah hasil akhirnya 1/4 jadinya. Ini nih asalnya dari mana? Ini salah. Kalian harus banget untuk memahami nih konsep perkaliannya. Jadi sebelum perkalian-perkalian yang lainnya, pahami dulu gimana cara mengalihkan ini. Gitu ya. Jangan sampai salah lagi untuk limit. Karena limit ini adalah materi yang cukup mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 4. Pembahasan soal nomor 4 kurang lebih sama seperti yang tadi pada nomor 3. Kita akan bahas dulu. Oke, kita tulis limit X mendekati 4. Kemudian 4 min X per 5 min akar X kuadrat plus 9. Kita kali dengan perkalian akar sekawannya, yaitu 5 ditambah akar X kuadrat ditambah 9 per 5 plus akar X kuadrat ditambah 9. Oke, kalau sudah seperti ini, tulis lagi limitnya, X mendekati 4. Yang kiri sama yang kanan berbeda, udah tulis aja dulu dengan dikurung. Nah, masukkan dalam kurung, 5 plus akar X kuadrat plus 9. Kemudian di bawahnya sama, hayo kalikan di bawahnya. 5 dikali 5, 25. Kemudian negatif dikali positif, negatif. Akar dikali dengan akar. Kita tulis X kuadrat plus 9. Konsep seperti yang X tadi. Oke. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Ini, Ibu kasih warna ya. Ini, selesain dulu. Jadinya berapa nih? 25 dikurangi X kuadrat dikurangi 9. Kalau ada yang nanya, Bu, kok dikurangi 9? Karena kan di dalam kurung mereka, makanya itu harus ada dalam kurungnya. Negatif dikali positif, jadi negatif 9. Oke, sekarang 25 dikurangi 9, 16 kan? Iya, 16 dikurangi X kuadrat. Nah, ini kan bisa difaktorin nih. Jadi berapa? Jadinya 4 min X dengan 4 plus X. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan. Sama dengan limit, tulis lagi X mendekati 4.
4 min X dikali 5 ditambah akar X kuadrat ditambah 9. Jangan sampai sini, oh paham-paham langsung. Udah nggak diperhatiin lagi. Jangan sampai seperti itu. Tuntaskan dulu kalian untuk melihatnya dan sampai tuntas gitu, sampai paham, bener-bener paham. Kemudian di bawahnya tulis nih, ini kan udah perhitungannya udah ada nih coretan yang warna merah. Tulis lagi 4 min X dikali dengan 4 plus X. Ada yang sama? Oke, coret, coret. Kalau sudah dicoret, kita tes, masukkan angka 4-nya. Oke. Kalau dia ada hasilnya 0, berarti kalau bisa sederhanain lagi, sederhanain lagi. Ternyata ini bentuknya udah nggak bisa disederhanain lagi. Oke. 5 ditambah X kuadrat. X kuadrat itu kan berarti di sini 4 ya. 4 kuadrat. 16 ditambah 9 per 4 ditambah 4. Sama dengan 5 ditambah akar 25. Berarti ditambah 5 per 4 tambah 4. 8. Sama dengan 10 per 8. Boleh disederhanain? Boleh. Sederhanakan menjadi 5 per 4. Selesai. Apa saja yang banyak yang salah di pengerjaan kalian? Yang banyak salah di sini nih. Nggak bisa mengalihkan untuk perkalian sekawannya. Sedangkan langkah yang paling awal harus paham dulu perkalian sekawan ini. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan, pahami terlebih dahulu. Saat dijelaskan, kalian belum paham, bertanya gitu loh. Kenapa ini nggak dikalikan? Misal ada yang menanyakan, Bu, kenapa yang ini nggak dikalikan dulu? Untuk mempermudah, karena nanti hasil yang perkalian sekawan ini, hasilnya nanti akan mengarahkan kalian dapat menyederhanakan dengan cara mencoret ini. Yang ada di langkah, ini 1, 2, yang ada di langkah 3. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.